Shalom, selamat pagi anak-anak. Wah, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menolong, memberkati kita. Hari ini Mister akan bercerita tentang firman Tuhan. Mister berikan judul renungan firman Tuhan hari ini, kekuatan sebagai agen perubahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan terus menolong kami. Tuhan terus mengingatkan kami agar kami dapat menjadi murid Kristus yang berguna bagi dunia. Kami terus mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami harus menjadi agen perubahan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati dalam renungan firman Tuhan hari ini, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mister ulangi bagian yang terakhir. Dan ketahuilah, aku di sini adalah Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Max Jukes adalah seorang ateis yang tinggal di New York. Ia menikah dengan seorang wanita yang juga tidak takut akan Tuhan. Mereka mempunyai 1026 keturunan. 300 orang tercatat pernah dipenjara karena berbagai kejahatan yang dilakukannya, dengan hukuman rata-rata 13 tahun. 190 orang lainnya adalah pelacur. 680 orang adalah pemabuk. Keluarga ini telah merugikan negara bagian New York sebesar 1,25 juta US dollar. Sebaliknya, Jonathan Edwards hidup pada negara bagian yang sama dan pada masa yang sama pula dengan Max Jukes. Ia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ia menikah dengan seorang Kristen yang taat kepada Tuhan Yesus. Ia mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Tercatat, ia mempunyai 1394 keturunan. Wah, banyak sekali. 295 adalah lulusan dari berbagai perguruan tinggi. 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 3 orang terpilih sebagai senator di Amerika Serikat, 3 orang sebagai gubernur, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 56 orang menjadi dokter, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi misionaris. Misionaris ini adalah pemberita Injil, guru, dan orang-orang terkenal. 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi. Dan salah satu dari keturunan Jonathan Edwards adalah wakil presiden Amerika Serikat.
Tidak ada dari keturunannya yang merugikan negara. Semua keturunannya telah memberikan sumbangan yang amat berarti bagi negaranya, menjadi orang-orang yang berguna bagi dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Anak-anakku, tanpa sadar kita cenderung meniru banyak hal, baik yang baik maupun yang buruk dari orang tua kita tanpa kita sadari, dari orang-orang yang kita lihat, yang kita temui. Bahkan orang yang bertekad untuk menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang baik, karena pernah terluka oleh sikap-sikap mereka yang buruk dan yang jahat, tanpa sadar kita bisa cenderung berbuat yang jahat juga. Maka dari itu kita harus terus belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus mau dan kehendaki. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini, dari kisah ini, kita belajar bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus diberi kekuatan dan pertolongan untuk terus menjadi agen perubahan. Mister mau bertanya kepada kita semua, teladan yang mana yang akan kita pilih? Max Jukes atau Jonathan Edward? Ayo, kita mau pilih yang mana? Mister, saya mau mengikuti teladan Jonathan Edward. Ya, bagus. Tuhan Yesus memanggil kita sebagai agen perubahan. Tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi, namun Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus kehendaki. Tadi kan kita membaca bagian firman Tuhan, dan ketahuilah aku di sini adalah Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai agen perubahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan menyertai kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menjadi agen perubahan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan berbagai inovasi, sikap teladan hidup kami yang taat kepada Tuhan, biarlah itu yang menjadi berkat bagi banyak orang untuk melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar di Kalam Kudus. Ada begitu banyak pelajaran yang kami pelajari untuk kami memahami bahwa Tuhan menginginkan kami untuk hidup mengasihi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang terus menolong dan memberkati kami. Tuhan, minggu depan kami akan mengikuti penilaian akhir semester. Tuhan tolong kami dalam persiapan kami belajar. Sebagai agen perubahan, kami harus memilih untuk rajin belajar. Sebagai agen perubahan, ketika kami ujian nanti, kami tidak mencontek. Kami melakukannya dengan jujur karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun hasilnya, kami percaya Tuhan menyertai dan menolong kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.